Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julian Kiyosaki Hananta dengan NIM 22.11.5041. Jadi pada pertemuan kali ini saya ingin menjelaskan modul partikel fungsi. Jadi latar belakang dari fungsi itu ketika program kita sudah sangat besar dan kompleks, maka akan semakin sulit membacanya. Oleh karena itu, dibutuhkan fungsi yang digunakan untuk membungkus program menjadi bagian-bagian kecil. Tujuannya agar program tidak menumpuk pada fungsi main saja. Nah, fungsi adalah suatu teknik pemrograman di mana program yang biasanya cukup besar dibagi-bagi menjadi beberapa bagian program yang lebih kecil sehingga akan mudah dipahami dan dapat digunakan kembali, baik untuk program itu sendiri maupun program lain yang memiliki proses yang sama. Fungsi yang selalu ada pada program C++ adalah fungsi main. Nih, kayak gini. Karena fungsi tersebut yang pertama kali akan dieksekusi atau dijalankan. Nah, kelebihan dari fungsi tersendiri itu program jadi lebih pendek, mudah dibaca dan dimengerti, mudah didokumentasi, mengurangi kesalahan, dan mudah mencari kesalahan. Lalu kesalahan yang terjadi bersifat lokal. Lalu selanjutnya standar library function, yaitu fungsi-fungsi yang telah disediakan oleh C++ dalam file reader atau library-nya. Misal CLRSCR. Lalu untuk fungsi ini, kita harus mendeklarasikan terlebih dahulu library yang akan digunakan, yaitu dengan menggunakan preprocessor. Preprocessor. Misalnya include tonio.h ini. Lalu programmer defined function adalah fungsi yang dibuat oleh programmer sendiri. Fungsi ini memiliki nama tertentu yang unik dalam program. Letaknya terpisah dari program utama, fungsi main ini. Terdiri dari fungsi void dan non-void. Fungsi yang tidak mengembalikan nilai void disebut void karena fungsi tersebut tidak mengembalikan suatu nilai keluaran yang didapat dari hasil proses fungsi tersebut. Tidak memiliki nilai kembalian fungsi. Ciri-cirinya itu tidak adanya keyword return, tidak adanya tipe data di dalam deklarasi fungsi, lalu menggunakan keyword void. Lalu fungsi yang mengembalikan nilai itu non-void. Disebut non-void karena mengembalikan nilai kembalian yang berasal dari keluaran hasil fungsi tersebut. Memiliki nilai kembalian. Ciri-cirinya ada keyword return-nya, ada tipe data yang mengawali deklarasi fungsi, lalu tidak ada keyword void. Nah, jadi void, bentar, saya tulis di sini saja. Void, lalu null sama nol. Ini beda guys. Nol itu ada value-nya, ada nilainya. Misalnya eh, pasif, misalnya ada orang di kelas gitu. Nah, itu orangnya ada, tapi dia pasif. Nah, nilainya nol, maksudnya value-nya nol. Nah, kalau nol itu apa namanya? Nilainya tuh bisa ditempati gitu, guys. Nol tuh bisa nilainya tuh kayak apa kosong, kosong tapi belum ada yang nempatin. Nah, kalau void ini tuh hampa, itu benar-benar nggak bisa ditambahin apa-apa. Nah, ini kosong. Gitu. Jadi misalnya kayak gini nih. Nih, ini nol. Ini kan awalnya kosong. Nah, sekarang menjadi ada nah handphone. Nah, itu namanya nol. Gitu. Oke, selanjutnya ini ada contoh void. Bentar. Nah, ada contoh void yang pertama. Ini udah aku codingin. Ini kita membuat fungsi hello. Ini void hello. Terus cout-nya hello selamat datang. Terus ininya memanggil fungsinya tuh hello ini. Nah, ini tuh berarti nanti outputnya kita tuh nanti kalau sebenarnya kita bisa kayak cout terus gitu. Ini bisa. Cuman ini biar ringkes sebenarnya. Nih, lihat nih. Bentar, ini. Nah, bentar dulu ya. Nah, ini. Halo, selamat datang. Nih, outputnya cuma gini aja, guys.
Lalu selanjutnya ada buat yang kedua. Nah, ini sama kayak tadi, cuman ini kita cuma nulis ini aja, hello, hello, hello. Berarti nanti hello selamat datangnya ada 5 gitu. Lalu ini contoh void. Nah, ini membuat fungsi hello yang memiliki parameter nilai. Nah, parameter itu ini guys, ini. Parameter itu ini. Nah, jadi nanti kalau misalnya halo selamat datang nama langsung inline gini. Nah, nanti kita tulis kayak gini. Nanti jadinya hello selamat datang Andi, hello selamat datang Ani, hello selamat datang Ana dan seterusnya gitu. Kalau yang ini parameternya tuh P sama L ya, INTP sama INTL. Nah, ini tuh misalnya bikin luas P kali L. Nah, hasilnya luasnya adalah ini. Kita nanti luas. Nah, ini kalau void gini tuh nggak bisa diubah lagi, guys. Misalnya memanggil fungsi dengan nilai parameter fungsi luas 4 sama 5. 4-nya tuh P, L-nya tuh 5, gitu. Jadi nggak bisa diubah lagi, gitu. Lalu selanjutnya ada ini sama kayak tadi, cuman ini apa lebih kompleks ya. Ini hasilnya luas ini, buat nilai panjang. Ini bisa di apa namanya diketik nilai panjangnya berapa sama lebarnya berapa gitu. Lalu yang ini juga sama guys. Iya ini sama. Ini juga sama. Ya ini sama juga. Ini deklarasi variabel lokal ya. Ini panjang lebar. Ini sama guys. Kurang lebih sama ya. Lalu ini contoh. Ini sorry guys. Ini yang non void. Sorry sorry. Yang ini sama kayak yang atasnya. Ini yang non void. Nah jadi yang non void tuh ini ada returnnya. Jadi misalnya ini tuh return tuh kayak uh, feedback kembalian. Nah, jadi misalnya kalau ini kan biasanya kalau void kan cuman udah void itu nggak bisa diubah lagi kan. Kayak cuman nilainya itu aja. Nah, nanti kalau return tuh bakal kelempar ke sini ini. INT main yang ini. Nanti jadinya ini luas. Return luas tuh kan. Nih baliknya ke luas nih. Nanti apa cout-nya luas nih. Nih sini memanggil fungsi dengan memberi nilai parameter. Nah, nih parameter panjang, lebar. Panjang lebar ini P sama L nih PL gitu. Oke yang ini contoh rekursif. Nah ini aku udah bikin codingannya ya. Nih bentar aku gedein dulu biar kelihatan kayak gini ya. Ini codingannya ini sebenarnya sama kayak gini guys. Nah aku jelasin dari sini aja ya. Nah jadi ini kita kan faktorial ingat kan, faktorial tuh yang misalnya faktorial 4 itu nanti 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu hasilnya kayak gini. Ini faktorial 4 gitu guys. Nah nanti kan kayak gini nih, f dikali rekursi faktorial f min 1 berarti misalnya kalau kita ngisi 4 nanti kan 4 kali 3 ini kan min min 3 min 1 terus jadinya 3 kan, nanti jadinya kan 12, lalu nanti balik lagi ke sini ke ini, terus nanti kan otomatis tadi kan dari 4 ini sekarang jadi 3. Terus 3 balik lagi, kan min 1 kan, jadi 2. 3 kali 2, 6. Balik lagi ke sini. Terus nanti kalau misalnya udah sampai 1, nanti returnnya ke sini. Nah ini, int main faktorial. Nih, rekursi faktorial. Terus ini parameternya faktorial. Gitu, nih faktorial. Jadi ini sebentar, nih outputnya. Bentar ya guys. Hmm. Nah nih, setelah 4 kan tadi. Nah, hasil faktorialnya tuh 24. Ya kayak tadi gara-gara ini 4 min 1 kan jadinya 3. Nah, 4 F-nya kan nih 4. Misalnya F-nya kita isi 4. Nah, ini F-nya isi 4. Aduh. Nah, F-nya isi 4 dikali rekursi faktorialnya. Nah, jadi 4 dikali 3. Jadinya kan 12. Nah, udah ini keisi
balik lagi ke sini karena ini looping. Lalu tadi kan ini udah, tadi kan ini 4, F-nya 4. Nah, terus kan otomatis min 1 kan jadi 3. Nah, 3 turun di sini ini. 3, 3 ini rekursi faktorialnya. Nah, ini kan di min 1. Jadinya 3 kali 2. Ini 6. 6 balik lagi ke sini. Ini sini 2 terus balik lagi ke sini. Set. Nah, ini kan udah selesai di return 1. Nah, nanti langsung ke lempar ke sini. Nah, sini. Itu, guys. Oke. Gampang ya sebenarnya, nggak seperti pertemuan yang kemarin-kemarin. Oke, kalau gitu kita cukupkan saja sampai sini saja. Mohon maaf ya kalau banyak kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.